Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pelayan firman hari ini, Vikaris Firna Opin A. Gayumbo, Sarjana Teologia, bersama seluruh majelis jemaat GKST Efata Palu, mengucapkan selamat beribadah dalam kebaktian hari ini. Semoga pelayanan firman hari ini memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Untuk panggilan beribadah, kami jemput jemaat berdiri. Adalah baik untuk menyanyikan syukur pada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang Ya Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu pada waktu pagi dan kesetiaan-Mu pada waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Kami jemput jemaat untuk menyanyikan pujian Ku Ada Sebagaimana Ku Ada. Jemaat Tuhan, mari teduh di hadapan Allah. Pertolongan dari Tuhan itulah yang menolong kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Menyanyikan pujian Hai makhluk alam semesta. Bapak Ibu jemaat Tuhan,
Kadangkala kita hidup dalam perlawanan terhadap Allah. Kita terjebak dalam dosa dan kesalahan. Manakala kita menjadi lemah, dosa lebih berkuasa. Roh kejahatan itu hadir menguasai kita. Satu-satunya harapan kita agar terlepas dari dosa ialah Allah kita. Dialah sumber kasih karunia dan jalan keselamatan. Untuk itu, mari mengaku dosa dan kesalahan kita kepadanya. Kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkan iman kami, agar kami dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Bagi mereka yang sungguh mengaku dosa, dengarkanlah berita keselamatan tentang anugerah pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Untuk hukum Allah, jemaat berdiri. Marilah kita mendengarkan hukum Allah menurut Yeremia 31 ayatnya yang ke-33.
Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Menyambut hukum Allah, menyanyikan pujian, menyenangkanmu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam persekutuan ibadah minggu saat ini firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dipilih dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian 45 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Kitab Kejadian 45 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sebentar firman Tuhan ini akan kita bacakan secara berganti-gantian. Pelayan firman membacakan ayatnya yang pertama, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing membacakannya ayatnya yang kedua, demikian seterusnya hingga ayatnya yang ke-8 dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-45. Saudara-saudaraku, mari biarkan Alkitab kita terbuka. Sebelum membacanya kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bersuka cita di hari Minggu ini ya Tuhan, atas berkat kemurahan dan kebaikan-Mu yang senantiasa menjadi milik kehidupan kami. Terima kasih kalau saat ini kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk duduk bersama di rumah bersama keluarga kami masing-masing, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Maka saat ini dalam persekutuan ibadah kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan isi firman-Mu. Segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan kami sebagai manusia biasa, Tuhan tolong sempurnakan kami. Perlengkapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman ini tidak menjadi sia-sia, namun menjadi kekuatan iman percaya kami menjalani hidup yang masih dianugerahkan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Kejadian 45 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini."
Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Aku Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Terima kasih. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur dalam persekutuan ibadah minggu saat ini kita diberikan lagi kesempatan untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka pada saat ini firman Tuhan yang telah kami pilih dalam kitab Kejadian 45, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 diberi tema Roh Kudus menuntun kepada hidup yang mengampuni dan menyaksikan pemeliharaan Allah. Roh Kudus menuntun kepada hidup yang mengampuni dan menyaksikan pemeliharaan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pandemi COVID-19 telah mengubah kehidupan banyak orang. Tidak hanya rutinitas harian, interaksi sosial pun turut berubah dan sadar ataupun tidak, situasi ini turut mempengaruhi mental kita. Itu sebabnya situasi saat ini juga membuat banyak orang merasakan kesedihan mendalam. Bukan tidak mungkin terjadi juga di dalam gereja. Kesedihan adalah respon alami terhadap kehilangan. Baik itu kehilangan orang yang dicintai atau hilangnya hal-hal normal yang biasa kita lakukan. Bahkan seorang psikolog berkata, kesedihan semacam itu adalah wajar. Banyak orang mengalami kekecewaan karena kehilangan tersebut. Itu hal yang wajar, karena kita butuh proses untuk menerima perubahan ini. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika berbicara soal menerima perubahan, bukan hal yang mudah. Apalagi jika itu bertentangan dengan tujuan hidup kita. Tapi, kalaupun itu terjadi, maka itu berarti maka yang diperlukan bahwa harus ada hati yang memilih untuk berdamai dengan keadaan.
Kejadian 45 teks kita saat ini merupakan bagian pengalaman hidup yang luar biasa. Dari sini kita menyaksikan bagaimana sikap hidup yang mensyukuri setiap keadaan dan bagaimana jalan hidup penuh penderitaan disikapi dengan reaksi positif, secara khusus menyikapi setiap perubahan dalam rangka memelihara dan menjaga hubungan. Setelah sekian tahun terpisah dan harus menyembunyikan identitas untuk beberapa waktu lamanya, bagian ini saatnya semua harus diungkapkan. Mari kita renungkan bersama firman Tuhan saat ini. Dalam firman Tuhan saat ini disampaikan Yusuf yang adalah anak kesayangan ayahnya, setelah dia mengalami bermacam-macam liku-liku kehidupan, dijual, difitnah, dipenjara, menjadi orang asing, hidup sendiri di tanah orang asing, dan bertahan hidup sendiri. Bagian yang sangat humanis ini menunjukkan kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, di mana hati kecil Yusuf tidak dapat dibohongi, perasaan yang tidak tertahankan saat ia memutuskan untuk memperkenalkan dan mengungkap identitas dirinya kepada kakak-kakaknya di masa kejayaannya. Tapi tidak untuk sekedar memperkenalkan, namun nilai dari pengungkapan identitas lebih dari itu. Sebab dalam hal ini Yusuf memutuskan untuk mengampuni dan mencabut rasa sakit yang dialaminya dulu ketika dijual oleh saudara-saudaranya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kadangkala manusia tergoda untuk memendam rasa sakit dan kekecewaan di dalam hatinya sampai bisa mengakar sekian lamanya. Bahkan manusia tidak segan-segan untuk membalas dendam, memuaskan hasrat kemarahannya itu. Namun firman Tuhan saat ini mau mengatakan kepada kita, Yusuf memiliki konsep lain untuk menyikapi pengalaman pahit yang pernah dialami dalam hidupnya. Detik itu juga ia mengambil langkah untuk melupakan, ketimbang mengingat dan mengungkit masa lalu saat berhadapan dengan saudaranya, atau dalam hal ini pelaku-pelaku kejahatan yang menimpakan penderitaan kepada dirinya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengambil sikap untuk mengampuni bukan perkara yang mudah. Benar, dibutuhkan 2 kali penegasan. Maka juga Yusuf bahwa ia berdamai dengan masa lalunya yang pernah disakiti sehingga ia bisa mengampuni. Keputusan itu diambil. Sesungguhnya ada ego yang dibunuh. Membunuh ego berarti butuh kerelaan hati untuk berkata, ya sudahlah, yang lalu biarkan saja berlalu. Dan sambil menangis, Yusuf membuang egonya jauh-jauh. Saudara-saudaraku, tapi terkadang manusia tidak mau kehilangan peran antagonis. Manusia seringkali menempatkan peran ini lebih utama dalam hidupnya. Apalagi dengan kejayaan yang dimiliki Yusuf saat itu. Dia dapat melakukan apa saja untuk membalas sakit hati dan amarahnya. Tetapi ketahui saudara-saudaraku, Yusuf tidak memilih jalan itu. Memiliki hati yang besar untuk ketulusan mengampuni, atau dengan kata lain memberi diri, berdamai dengan masa lalu, dan memberi pengampunan bagi mereka yang menyakiti. Titik terkritis yang kita alami bukan pada saat kita sedang dalam kekecewaan dan sakit hati, tetapi titik
kritis dalam hidup kita adalah bagaimana memberi pengampunan setelah kita dikecewakan atau disakiti. Saudaraku, melalui pengampunanlah kita diuji antara ego atau prioritas ilahi yang paling utama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketahuilah hanya orang yang telah berdamai dengan diri sendiri dan melupakan sakit hati yang bisa mengajak dan meyakinkan orang lain untuk memberi pengampunan. Selain pengampunan, hal penting yang baik kita renungkan melalui teks bacaan kita saat ini adalah ayatnya yang kelima berkata, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ayat ini, saudara-saudaraku, memberikan pemahaman kepada kita, menjembatani kita supaya memiliki pola pikir positif di setiap situasi dan keadaan hidup kita. Sebab ternyata agenda Tuhan dalam menentukan jalan hidup seseorang itu tidak pernah salah. Yusuf mendahului saudaranya untuk rencana Tuhan yang lebih besar yang Tuhan rancang kepadanya. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, setidak-tidaknya ada dua aspek pemeliharaan Allah yang kita dapat lihat dan saksikan melalui teks saat ini. Yang pertama, pelestarian, di mana Allah melestarikan manusia yang berharga dimulai dari kisah hidup Yusuf. Kelaparan yang menimpa seluruh negeri tidak lantas membuat manusia mati sia-sia, tetapi telah ternyata bahwa Allah Maha Kuasa itu menyelamatkan umat manusia dari ancaman dan bahaya kelaparan. Lumbung Yusuf ditata dengan baik untuk menyelamatkan setiap orang yang hampir kehabisan bahan makanan. Yang kedua, penyediaan, di mana Allah menyediakan apapun yang kita butuhkan, menyediakan apapun yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya butuhkan. Allah juga tidak hanya menyediakan berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani. Sebab Allah memiliki perhatian khusus bagi manusia. Nah, saudara-saudaraku, saat ini sekalipun pandemi COVID-19 banyak membatasi ruang gerak kita, tapi tidak dapat merubah jalan-jalan Tuhan untuk menyediakan berkat. COVID-19 tidak membatasi ruang gerak kita untuk menjadi berkat bagi sesama, sebagaimana Yusuf yang dipakai untuk menjadi berkat bagi bangsa yang besar. Di lain pihak, perubahan hidup akibat COVID-19 justru lebih membuat kita untuk terus menjaga pola hidup sehat dengan ketat. Sebab Allah dalam pemeliharaannya sedang memproses kita, memproses Bapak, Ibu, Saudara, dan saya supaya hidup berdamai dengan keadaan serta hidup selalu untuk sebuah tujuan yang Tuhan kehendaki. Mari hidup dalam perjuangan menata masa depan sambil berdamai dengan masa lalu melalui pengampunan antar sesama manusia, dan selalu bersyukur untuk setiap situasi dan berdamai dengan keadaan sekalipun melalui penderitaan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Untuk pengakuan iman, jemaat berdiri. Bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli
Demikian diucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian Tiada Lain Landasanku. Jemaat, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyikan pujian Besarkan Nama Tuhan secara medley. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita dengarkan warta jemaat. Hari ini Minggu tanggal 19 Juli 2020. 1. Disampaikan terima kasih kepada para pelayan dan pelaksana ibadah online dan seluruh anggota jemaat yang telah mengikuti ibadah Minggu hari ini, baik melalui ibadah online
maupun yang menggunakan tata ibadah di rumah masing-masing, Tuhan kiranya memberkati kita semua. 2. Disampaikan kembali bahwa ibadah minggu maupun ibadah rumah tangga masih akan dilaksanakan di rumah-rumah sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. 3. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Kamis 23 Juli 2020 secara online pada pukul 18.00 WITA, dan untuk tata ibadah rumah tangga yang dicetak dapat diambil di pastori gereja. 4. Pendamping kadim atau asistensi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 yang bertanggung jawab adalah Majelis Kelompok Pelayanan 4. 5. Berita duka. Keluarga Paria Antimara berduka cita atas meninggalnya orang tua Ibu Paria Marisu di Tentena pada tanggal 12 Juli 2020. 2. Keluarga Sitorus Taralalu berduka cita atas meninggalnya orang tua di Medan, Sumatera Utara. Pendeta, majelis, dan jemaat menyatakan turut berduka cita. 6. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa pekerjaan plafon dan lantai gereja sementara dalam pelaksanaan. Untuk itu, diucapkan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang terus mendukung perbaikan gedung gereja. Tuhan Yesus memberkati. Penerimaan ucapan syukur dan janji iman untuk perbaikan plafon dan lantai gereja periode tanggal 11 Juli 2020. Keluarga Masa Onduko 4 juta rupiah, Ibu Daemalino Hehi 500.000 rupiah, keluarga Lalindu Suwito 250.000 rupiah, keluarga Liloi Wengkau 150.000 rupiah, Bapak Tague 300.000 rupiah, keluarga Bati Labangki 500.000 rupiah, keluarga Purnama Babuno 500.000 rupiah, keluarga Paresa Parimo 250.000 rupiah, saudari Sari Babai 100.000 rupiah, keluarga Musa Gosan 900.000 rupiah, Oma Parimo Karape 100.000 rupiah, saudari Yuliana Taunaumang 200.000 rupiah, Bapak El Saki 250.000 rupiah, anak Delon Saki 250.000 rupiah, keluarga Rampaloji Parimo 300.000 rupiah, keluarga Magindali Gintu 100.000 rupiah, keluarga Maranu Toseleko 600.000 rupiah, keluarga Mangoli Puahadi 250.000 rupiah, keluarga Pongawo Bungge 250.000 rupiah, jumlah 9.750.000 rupiah. Demikian warta jemaat. Sebelum berdoa syafaat, kita dengarkan pokok doa syafaat Minggu 19 Juli 2020. Ucapan syukur atas hari ulang tahun kelahiran Saudari Yuliana Taunaumang, Bapak El Saki, anak Carlos Alvaro Gabriel Pandean, Bapak dan Ibu Lambo Rundulemo, Bapak Y. Torile, Ibu Bansoe Patara usia 50 tahun tanggal 15 Juli 2020. Ucapan syukur atas hari ulang tahun perkawinan keluarga Pandean Legontu, keluarga Rampaloji Parimo, keluarga Pasaribu Tabaja. Persembahan perpuluhan Saudari Niken Babai, keluarga Lantigimo Bantara, keluarga Musa Gosan NN. Ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, sembuh dari sakit dan berkat-berkat lainnya. Anak Delon Saki, keluarga Magindali Gintu, keluarga Pongawo Bungge,
keluarga Mangoli Puah Hadi, saudari Sari Babai, Oma Parimo, keluarga Lantigimo Bantara, keluarga Maranu To Saleko, keluarga Salamato Ori, saudari Dwi Yeni Yunita, keluarga Gandu Nyolo-Nyolo atas naik rumah baru, keluarga NN kelompok 1, keluarga Siwi Tobondo, Ibu Rundulemo La Sulura, keluarga Bandong Bata, anak Eloi Bansoe atas kelulusan studi di SMP dan melanjutkan ke tingkat SMA, keluarga Wala Tindatu, keluarga Tobing Kabi. Mendoakan yang sakit dan dalam pemulihan, Ibu Pulubawias, Bapak W. Kamari, Oma Monsangi, Bapak Untung Tosamboi, Oma dan Opa Melaharantung, anak Elviona Nafa Zebua, Bapak Pendeta J. Lantigimo, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak Nathan Mangkawa, Bapak Penatua M. Taduga, Bapak David Samuel, Ibu Elke Rampengan, orang tua dari keluarga Bambang Wengkau, Ibu Wijaya Bande. Mendoakan yang berduka, 1. keluarga Sitorus Taralalu, 2. keluarga Paria Antimara. Mendoakan janji iman untuk plafon, iuran, pelayanan, dan pembangunan. Demikian pokok doa syafaat. Dan di akhir doa syafaat sebentar juga kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam persekutuan ibadah kami hari Minggu saat ini. Kembali firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami untuk mampu berdamai dengan keadaan, dengan situasi kami saat ini, bahkan terus menyaksikan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Iman kami dikuatkan oleh firman ini, dan biarlah kami terus menjalani hidup kami di tengah-tengah dunia ini berpengharapan hanya kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya kami adalah orang-orang pilihan Allah. Maka Tuhan tidak akan membiarkan kami sendirian menghadapi situasi dan keadaan dunia sampai dengan saat ini. Terima kasih ya Bapa. Engkau berkati kami semua dengan firman ini. Biarlah dengan firman ini akan memberikan pelita untuk menerangi setiap langkah perjalanan kehidupan kami yang masih dianugerahkan bagi kami masing-masing. Ya Bapa, saat ini dalam persekutuan ibadah minggu, bersama-sama kami mau datang berdoa bagi jemaat Efata Palu, bahkan bagi siapapun mereka yang saat ini bersama-sama mengikuti ibadah online. Tuhan, Engkau berkati hidup kehidupan mereka, Engkau berkati usaha pekerjaan mereka, Engkau berkati harapan-harapan, rencana-rencana kerinduan mereka. Bahkan bagi saudara-saudara kami, baik yang disebutkan nama mereka maupun yang tidak disebutkan nama mereka, yang bersyukur atas ketambahan usia kelahiran, usia pernikahan, yang bersyukur atas setiap bentuk berkat, kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Engkau perlengkapi rasa ungkapan syukur sukacita mereka ya Tuhan. Biarlah menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini tetap terus bersyukur bersama dengan kami sekalian, karena kami tahu apa yang kami nikmati miliki sampai dengan saat ini semata-mata karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami berdoa bagi saudara keluarga kami yang berduka atas kepergian orang-orang yang mereka sangat cintai dan kasihi. Tuhan akan kuatkan dan hiburkan mereka. Bagi saudara-saudara kekasih kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah masing-masing, ataupun mereka yang saat ini dalam pemulihan, Tuhan berkati segala upaya dari keluarga maupun dari pihak rumah sakit yang ada, diberkati oleh Tuhan. Biarlah dari kesemuanya itu akan memberikan kesehatan, kesembuhan, dan apa yang dialami
dijadikan satu kesaksian iman percaya mereka benar ketika menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, menyerahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang mustahil. Terpuji nama-Mu ya Bapa, terima kasih. Saat ini juga kami mau datang berdoa bagi orang-orang tua kami menjalani hidup di masa tua mereka. Juga Tuhan berkati, sehat, kuat, sukacita akan menjadi milik mereka. Kami berdoa bagi semua komponen pelayan yang ada di tengah-tengah jemaat Efata Palu, pendeta, semua ya Tuhan, majelis jemaat, semua yang telah memberi diri dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Tim multimedia yang sampai dengan saat ini, yang terus dipakai oleh Tuhan dengan talenta mereka masing-masing, sehingga berjalannya ibadah online jemaat Efata Palu dengan baik. Diberkati mereka Tuhan, diberi sehat kuat kepada mereka. Biarlah dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada mereka digunakan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih bagi anak-anak kami dalam menjalani hidup mereka, dalam pendidikan, dalam pertumbuhan mereka, masa muda mereka, baik mereka yang bersama-sama dengan kami, yang terpisah jauh dengan kami. Tuhan Engkau berkati, bertumbuh dengan sempurna dan baik. Cita-cita masa depan perjuangan mereka ada dalam campur tangan Tuhan, yang pastinya akan mendatangkan kebaikan untuk kehidupan keluarga masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Dalam persekutuan ibadah kami saat ini juga, kami tetap terus berdoa untuk keadaan bahkan situasi kami yang kami alami saat ini. Apapun saat ini yang kami alami, Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami, menggenggam tangan kami dengan erat. Biarlah kami akan diberikan kemenangan untuk melewati setiap beban pergumulan yang ada. Terima kasih ya Tuhan bagi pemerintah kami, tim medis, dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Saat ini juga kami teringat bagi saudara-saudara kekasih kami, yatim piatu, janda duda, cacat fisik maupun cacat mental. Dalam setiap kelemahan dan keterbatasan mereka juga Tuhan Engkau berkati. Sukacita damai sejahtera akan menjadi milik mereka. Engkau pakai kami, Engkau pakai orang-orang di sekitar mereka untuk tetap terus menjadi berkat bagi mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam persekutuan ibadah kami saat ini juga kami berdoa bagi pembangunan jemaat Efata Palu yang saat ini dalam proses pelaksanaan. Tuhan Engkau berkati apa yang menjadi rencana ini. Engkau berkati mereka tukang semuanya, Tuhan berkati apa yang jadi tugas tanggung jawab mereka, diberi sehat, diberi kuat, dan biarlah pada akhirnya gedung gereja ini boleh selesai dan kembali nanti boleh kami pakai untuk hadir memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau berkati usaha kami, Engkau berkati pekerjaan kami. Biarlah berkat-Mu senantiasa menjadi milik kami dan kami terus menjadi berkat bagi sesama kami, bahkan lebih khususnya untuk persekutuan pelayanan di tengah-tengah jemaat Efata Palu. Terima kasih ya Bapa, kehidupan kami, harapan-harapan kami, rencana-rencana kami ya Tuhan ke depannya, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu hari ini, esok, bahkan untuk selama-lamanya. Terima kasih saat ini dalam persekutuan ibadah kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati dan terimalah agar dapat digunakan dalam setiap bentuk pelayanan gereja Tuhan dimanapun, bahkan lebih khusus di tempat ini, di jemaat Efata Palu. Terima kasih ya Bapa. Ingatkanlah dan sadarkanlah selalu kepada kami benar ketika menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini tanpa campur tangan Tuhan, maka semuanya adalah sia-sia. Ini doa kami, ini permohonan kami, ini syukur kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kehidupan kami, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita saat ini, jemaat berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan pujian Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk, kita masuk dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu Jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah minggu saat ini. Majelis, pendeta dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Vikaris Firna Opin Agayumbo STH yang telah memimpin ibadah kita saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.